Nggak perlu buru-buru menetapkan tersangka itu, karena menurut saya ya ini kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti, ya. Karena dari perdebatan-perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi dan sebagainya. Dan itu polisi itu ya, satu ada LP, dia akan cari bukti-buktinya. Tetapi kalau di dalam penyidikan itu ditemukan lagi ada tindak pidana, maka dia bisa boleh membuat ini satu pengusutan lagi untuk tindak pidana yang dilakukan itu gitu. Dalam rangka untuk pembuktian pada masyarakat bahwa setiap tindak pidana itu harus diklarifikasi apakah ini betul apa tidak dan harus dibawa ke persidangan. Menurut Anda akan ada banyak tersangkanya tadi? Saya yakin akan banyak. Termasuk inisial-inisial yang sebelumnya tadi disebutkan, yang beredar? Ya, saya yakin itu makin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita menarik pernyataan Kapolri dan kemudian perkembangan ijazah di Mabes, bukan Mabes ya, di Polda Metro Jaya. Jadi ini Kapolri mengatakan, Kapolri pastikan kasus ijazah palsu Jokowi masih ditangani penyelidik. Kasus yang mana bro? Kan gitu pertanyaannya. Yang kedua adalah polisi periksa 99 saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Udah jelas kan? Jadi yang diperiksa itu adalah justru pencemaran nama baiknya. Sebelum kita bahas, kita coba baca berikut ini ya, kita baca baik-baik. Kapolri pastikan kasus ijazah palsu Jokowi masih ditangani penyelidik. Oke, kita lihat. JPNN.com Blitar, Polri hingga kini masih mendalami kasus laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan proses pemeriksaan terkait dengan kasus tersebut masih terus dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen. Penyelidik saat ini sedang mengumpulkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen, kemudian pembanding-pembanding. Katanya setelah ziarah di makam Presiden pertama RI Soekarno di Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu. Dia menambahkan nantinya dari hasil keterangan hingga dokumen tersebut akan dilakukan pemeriksaan saintifik ilmiah melibatkan ahli, melibatkan laboratorium forensik. Semua informasi keterangan yang ditemukan kemudian tentunya menjadi kajian. Penyidik mengambil langkah lebih lanjut, kata dia. Ini enggak apa dia sekedar ngomong aja ya. Semua dalam perkara tersebut Polda Metro Jaya juga telah melakukan klarifikasi ke sekolah dan universitas tempat Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempuh pendidikan terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu. Laporan terkait kasus tuduhan ijazah palsu semua sekarang ditarik ke Polda Metro Jaya. Total terdapat 6 laporan polisi terkait rangkaian peristiwa terkait ijazah tersebut, yakni 2 di LP Polda Metro Jaya dan 4 LP di Polres, yaitu Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Bekasi Kota, dan Polres Metro Depok. Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan termasuk menerima pelimpahan berkas dari beberapa Polres terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi tersebut. Kemudian pelimpahan berkas dari sejumlah Polres tersebut untuk memudahkan proses penyelidikan karena rangkaian peristiwa yang sedang didalami sama. Polda Metro Jaya menyebutkan perkembangan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih proses pendalaman dan dibutuhkan ketelitian dalam mengungkapkan kasus tersebut. Kapolri datang ke Blitar dalam rangka ziarah ke makam Presiden pertama RI Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Kegiatan ini dilakukan dalam rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025 sekaligus ingin menggali nilai sejarah dan napak tilas dari para pemimpin bangsa. Luar biasa ya, dia cari simpati atau apa nggak ngerti kita. Jadi sobat era sekalian, kita lihat ya. Ada berita lain misalnya polisi periksa 99 saksi. Coba kita lihat lagi ya, jakartakompas.com. Polisi telah memeriksa 99 saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Seluruh saksi merupakan gabungan dari 2 objek perkara yang tengah ditangani oleh Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro.
Kabid Humas Polda Metro, Kombes Polisi Ade Arisam Indradi menjelaskan, objek perkara pertama adalah laporan polisi yang dibuat oleh Jokowi. Kemudian, terkait dengan objek perkara yang pertama, penyelidik sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan. Sementara objek perkara kedua adalah 5 laporan polisi dari Polres yang ditarik ke Polda Metro. Objek perkaranya adalah menghasut orang lain untuk mengetahui untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik. Objek perkara yang kedua ini terlapornya adalah saudara RS dan kawan-kawan, ujar Ade Ari. Dalam objek perkara kedua, polisi telah memeriksa sebanyak 50 saksi dan meminta pendapat ahli yakni Dewan Pers dan Forensik. Ada Dewan Pers dimintain pendapat? Hati-hati loh, nanti coba kita ini. Meski begitu, polisi masih menunggu beberapa pendapat ahli lainnya, yaitu ahli digital forensik, ahli bahasa Indonesia, ahli hukum ITE, ahli sosiologi hukum, ahli psikologi massa, ahli grafologi, dan ahli hukum pidana. Ketujuh legal opinion dari para ahli tersebut belum diterima kembali oleh penyelidik, ungkap dia. Diberitakan sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko resmi melaporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro. Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP dan seterusnya. Kuasa hukum Jokowi Yakub mengatakan sedikitnya ada 5 orang yang telah dilaporkan ke polisi atas tuduhan ijazah palsu ke-7 Presiden ke-7 RI itu, kelimanya yakni RS, ES, RST, dan K. Kami sampaikan peristiwanya ada 24 objek yang Pak Jokowi sudah melaporkan. Ini juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau saya boleh saya sebut adalah RS, ES, RST, dan K, kata dia. Ya, saudara sekalian, dalam kasus ini Jokowi menjerat terlapor dengan pasal 310 KUHP, pasal 311, pasal 35, jungto pasal 51 ayat 1, pasal 32 ayat 1, jungto pasal 48, dan pasal 27A jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi saudara sekalian, ya, pertanyaan kita adalah sebenarnya kasus apa yang sedang diselidiki itu yang dikatakan oleh Kapolri. Jadi sebenarnya kasus ijazah palsu itu tidak ada lagi penyelidikannya. Selesai di Barreskrim. Yang diselidiki sekarang adalah dugaan, intinya adalah bagaimana mengincar Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu yang diselidiki. Bagaimana menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dengan berbagai pasal yang dikenakan. Ada pasal mengenai fitnah, pasal pencemaran nama baik, fitnah. Ada pasal memalsukan dokumen macam-macam lah. 35 dan pasal 32. Ada pasal yang terkait dengan penghasutan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada lagi yang namanya penyelidikan terkait dengan ijazah palsu. Yang ada adalah penyelidikan yang terkait dengan yang tadi, dengan adanya delik aduan dari Jokowi dan kemudian laporan tindak pidana oleh masyarakat itu. Padahal yang kita ingin ketahui sebenarnya adalah masih ada enggak polisi ingin mencari kebenaran mengenai ijazah palsu itu. Apalagi terakhir ini ada hal-hal yang perlu kita pahami sebagai sebuah perkembangan. Banyak sekali perkembangannya. Jadi kalau yang misalnya yang dioprak-aprek itu adalah bagaimana menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan, maka ya tidak akan pernah sampai kepada pembuktian apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Itu persoalannya, bro, ya. Jadi dibolak-balik utak-atik ya ke situ arahnya. Jadi bukan lagi membuktikan apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak, tetapi membuktikan apakah Roy Suryo dan kawan-kawan sudah melakukan tindak pidana atau tidak, baik pencemaran nama baik maupun fitnah atau tindak pidana lainnya seperti penghasutan, berita bohong dan lain sebagainya. Nah, persoalannya adalah bagaimana mau dikatakan berita bohong, ya, mau dikatakan menyebar fitnah dan lain sebagainya, kalau belum ada bukti yang nyata tentang keaslian ijazah tersebut. Kan keaslian ijazah itu kan tidak bisa dilakukan sepihak oleh polisi. Harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazahnya itu asli. Barulah kemudian tindak pidana lainnya bisa menyusul. Kan ini enggak. Ijazahnya barangkali tidak pernah bisa dibuktikan. Even kalaupun seandainya nanti ada sidang yang menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan, sama seperti Bambang Tri dan Gus Nur. Serem putusannya, tuntutannya pun gila-gilaan, dituntut 10 tahun. Kalau bukan pesanan nggak mungkin lah. Masa perkara ecek-ecek begitu dituntut 10 tahun. Lalu divonis 6 tahun dan kemudian akhirnya yang inkrahnya 4,5 tahun. Jadi saudara sekalian, sekali lagi kita cari keadilan bukan cari pembenaran. Ya, cari kebenaran bukan cari pembenaran.
Jadi kalau cara kita adalah yang kita cari adalah pembenaran, wah kacau. Jadi kalau sekarang dikatakan sedang diselidiki, yang diselidiki itu bukan soal ijazah Jokowi, palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Yang diselidiki itu adalah apakah perbuatan, tindakan, perkataan Roy Suryo dan kawan-kawan dari 24 video yang disertakan itu tindak pidana atau bukan. Kan itu yang dicari. Kalau seandainya itu yang dicari, ya maka kita tidak akan mendapatkan sebuah kebenaran yang substantif yang kita minta, yang kita inginkan. Apa yang kita minta dan kita inginkan? Kebenaran substantif itu adalah soal kejelasan apakah ijazah itu palsu atau tidak. Karena Polda Metro sama sekali tidak sedang melakukan penyelidikan terhadap asli atau tidaknya ijazah Jokowi. Yang dia lakukan penyelidikan adalah adakah tindak pidana, pencemaran nama baik, fitnah dan lain-lain yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu yang dia lakukan. Padahal itu baru bisa berlaku kalau seandainya sudah ada ketegasan soal ijazah Jokowi melalui sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap inkrah. Barulah bisa diproses tindak pidana, penghasutan, penghinaan macam-macam, terutama yang delik aduannya. Karena itu kan related terkait dengan soal keaslian ijazah Jokowi. Begitu sobat era sekalian. Jadi kita nggak boleh balik-balik, jangan kita balik. Sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah itu asli dan itu berkekuatan hukum tetap, maka Roy Suryo dan kawan-kawan tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal yang terkait dengan atau berhubungan dengan ijazah tersebut, termasuk pencemaran nama baik dan fitnah. Apalagi provokasi, jauh sekali. Kausalitasnya hampir tidak ada. Kalau dikaitkan berita bohong, mana berita bohong yang menyebabkan kerusuhan di masyarakat, itu harus aktual kata MK. Kalau terkait dengan ujaran kebencian, mana basis saranya mana? Jokowi bukan suku, agama, ras, antar golongan, golongan disabilitas dan lain sebagainya. Tidak ada satupun kualifikasi dia yang kemudian bisa kita katakan sebagai sebuah individu yang didasarkan pada ras dan lain sebagainya. Didasarkan pada pencemaran di dalam undang-undang ITE tidak boleh, pejabat publik tidak boleh dicemarkan. Jadi saudara sekalian, ya, polisi harus paham perkembangan terbaru dari putusan MK tersebut yang banyak memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tetapi kalau polisi atau penegak hukum tidak memberikan contoh akan adanya putusan yang melindungi masyarakat, maka gawat. Karena yang dilakukan Roy Suryo adalah dialah yang namanya public defender, yaitu dia mempertahankan kepentingan publik. Apa kepentingan publik itu adalah the right to know, hak untuk mengetahui, ya. Jadi sekali lagi saudara sekalian, kalau dibalikkan kepada Listio Sigit Prabowo, apa yang sedang dilakukan penyelidikan oleh kepolisian? Padahal yang kita tunggu adalah asli atau tidaknya ijazah Jokowi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan sepertinya tidak akan mengarah ke sana. Makanya untuk menersangkakan Roy Suryo juga agak susah juga. Kalau sebenarnya soal ijazah itu tidak pernah kita dapatkan kebenaran yang mutlaknya, kebenaran yang berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara sponsor-sponsor Pradi dan lain sebagainya mengatakan tingkatkan kepenyelidikan dan lain sebagainya. Lah, bagaimana mau ditingkatkan kalau seandainya keaslian ijazahnya saja belum tahu? Masa pengumuman Barreskrim dijadikan dasar? Pertama, tidak dalam proses tidak dalam due proses, ya kan? Yang kedua, itu kan baru proses penyelidikan. Dan itu baru pihak penyidik, kepolisian, belum putusan yang berkekuatan hukum tetap, kan begitu. Begitu sobat era sekalian, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan kita dengarkan, ya. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.